kawan Puan, tadi kita membahas tentang pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk perlindungan pekerja perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang kerja atau di perusahaan tempat perempuan itu bekerja ya. Nah terus yang saya mau tanyakan selanjutnya adalah kalau misalkan sudah terlanjur terjadi kekerasan nih, Bu Tias, apa yang harusnya kita lakukan atau yang bisa kita lakukan, untuk menangani hal itu? Misal itu terjadi ke diri kita atau terjadi ke teman kita, bolehkah dijelaskan? Iya, berdasarkan pengalaman saya di serikat pekerja di tingkat perusahaan, jadi, ketika ada, eee, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh, pekerja dan yang menjadi korbannya juga pekerja, maka, sebagai, pekerja memiliki hak untuk melakukan pengaduan kepada serikat pekerjanya. Nah, inilah, tanggung jawab serikat pekerja bagaimana mendampingi dan mengadvokasi, pelaporan yang terjadi ketika ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menimpa, pekerja. Sehingga, serikat pekerja bisa membuka ruang, eee, diskusi dengan manajemen untuk, melakukan investigasi lebih jauh terhadap, kasusnya tersebut dan disitulah nanti akan dilakukan proses lebih lanjut dalam kasus yang dialami pekerja di ranah perusahaan. Karena bagaimanapun perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh pekerjanya. Nah, karena ini menyangkut hubungan industri dan terjadi di tempat kerja, maka serikat pekerja bersama manajemen mempunyai tanggung jawab untuk mengadvokasi dan menyelesaikan kasus yang terjadi terhadap uh, uh, pelaku dan korban di mana kasus itu terjadi. Nah, serikat pekerja juga punya upaya lain dengan memberikan dukungan lebih atau mencari dukungan lebih, bisa saja bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang fokus pada isu advokasi untuk penghapusan kekerasan seksual. Bisa saja juga Komnas Perempuan melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan untuk meminta surat dukungan atau upaya-upaya lain yang sesuai dengan mandatnya Komnas Perempuan. Saya rasa ini menjadi kerja kolaborasi bersama dalam upaya penghapusan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dunia kerja. Nah, kalau kita bicara tentang kasus kekerasan seksual di dunia kerja, maka PR pemerintah saat ini adalah segera meratifikasi konvensi ILO 190 tentang penghapusan pelecehan seksual di dunia kerja menjadi sangat penting sehingga konvensi ILO ini setelah diratifikasi menjadi salah satu perlindungan untuk pekerja perempuan di ranah dunia kerja. Terima kasih. Baik, berarti tadi sangat beruntung sekali ya kalau misalkan di tempat kita bekerja, kita memiliki serikat pekerja, di mana di mana kita punya teman-teman yang mendukung kita. Atau kita juga tadi bisa melaporkan ya, Bu Tiasri, kalau misalkan kita terkena kekerasan ke Komnas Perempuan, atau mungkin lembaga layanan lainnya ya, misalkan kayak Ya, lembaga layanan KPPPA, atau lembaga layanan tersedia di daerah-daerah, bisa Women Crisis Center. Baik, kalau misalkan saya minta mungkin untuk pesan dan kesimpulannya, Bu, untuk pekerja perempuan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan dan garis bawahi adalah meminta kepada pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja perempuan dan itu dipastikan pelaksanaannya melalui fungsi dan tugasnya dari Kementerian Tenaga Kerja yang punya tupoksi untuk di ranah ketenaga kerjaan sehingga jaminan perlindungan bagi buruh perempuan itu bisa berlaku adil dan sama, tidak perlu ada diskriminasi dan pembeda lagi dengan pengklasteran atau pengsektoran yaitu pekerja formal ataupun informal. Setiap warga negara baik itu perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, memiliki hak atas perlindungan tanpa perlakuan diskriminasi.
Dan selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat sivil mendukung upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual baik di ranah domestik, di ranah publik maupun di ranah dunia kerja. Kita mulai menyatakan stop kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun, sehingga kita sama-sama memanusiakan manusia, menghentikan segala bentuk kejahatan kekerasan seksual, menghargai hak hidup bersama, menghargai hak asasi manusia, menghargai hak asasi perempuan untuk bisa hidup saling berdampingan, damai sejahtera. Tentunya menjadi cita-cita kita bersama ya untuk menjadi pekerja perempuan yang bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan seksual. Baik, sayangnya program Her Story kita harus berakhir pada episode kali ini, tapi masih ada episode selanjutnya sih. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tia Sriwiyandani yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, kawan Puan, kalau misalkan kawan Puan memiliki kritik atau saran terkait program Her Story, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Saya Siti Odijah, saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program Her Story kali ini. Jangan lupa saksikan program Her Story selanjutnya. Saya pamit undur diri. Puan bersuara, Puan berdaya.